Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to YouTube channel MTSN 3 Sragen. Bersama Britka Kreatif di sini. Kali ini kita memasuki acara berburu takjil. Apa itu, Ca, berburu takjil itu? Nah, jadi berburu takjil itu singkatan dari bersama berguru dalam taklim dan jalinan silaturahmi. Oke. Berburu takjil itu adalah program dari jurnalis selama Ramadan ya, Caya? Iya. Oke, selama Ramadan. Iya, luar biasa. Nah, saat ini kita kedatangan nih tamu yang seorang nomor 1 di MTS Negeri 3 Sragen. Kita kenalan dulu yuk. Jadi beliau adalah Bapak Haji Muhsin, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Selamat siang, Pak. Iya, siang adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, baik ya, Pak. ya, baik. Sehat. Oke, nah jadi sebelum kita berbincang-bincang, saya mau memberitahu nih kepada teman-teman semua. Jadi tema podcast kali ini adalah kegiatan madrasah dan jurnalis madrasah. Oke, lanjut saja. Kita bertanya sebentar ya, Pak. Iya, silakan. Jadi semuanya kita santai aja itu sambil ngabuburit gitu ya. Iya, siap. Tapi ngabuburit kok masih berapa Siang. jam ya? Oh iya, Nggak apa-apa, kita ini jadikan berburu santai nih takjilnya ya. bukan gitu. nyari makanan loh ya. Ini kan masih siang, kalau nyari makanan sore. Ini berburu takjilnya dalam bentuk podcast, bukan nyari Iya. makanan loh ya. Iya. Oke, Ya, Pak. luar biasa. Kami sangat senang sekali ada kegiatan semacam kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini amalan ibadah gitu ya. Jadi Amin. ibadah itu tidak selalu kita sholat, ngaji, enggak. Ini semacam ini insya Allah juga kita ibadah itu ya. Iya. Ya. Biar ini selaras dengan tema kita tadi nih. Jadi Iya. Pak, saya mau minta pendapat Bapak apa aja sih atau bagaimana sih kegiatan yang sedang berjalan saat ini di madrasah? Oh iya, adik-adik semuanya. Alhamdulillah kami mencoba bagaimana madrasah kita itu bisa ada kegiatan-kegiatan. Saya istilahnya menginginkan bahwa madrasah ini tidak pernah tidur gitu istilahnya gitu ya. Aktif ya, Pak? Selalu terus ada kegiatan untuk anak-anak kita gitu. Iya. Maka kita mencoba bagaimana membuatkan program-program bagi adik-adik kita. Terus kita selalu memacu pada guru-guru kita, mari beri sarana-sarana, wadah-wadah bagaimana anak-anak kita, siswa-siswi kita, peserta didik kita itu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Alhamdulillah sudah selama kami 2,5 tahun di sini itu sudah terlihat kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah ini berupa ekstrakurikuler itu seperti itu. Itu ada drum band, ada tapak suci, ada pramuka gitu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang rutinitas kita laksanakan gitu ya, seperti kegiatan kebiasaan pagi, sholat duha, tadarus, doa-doa itu. Insya Allah tidak semua madrasah melaksanakan seperti itu. Nah ini yang bisa kita jadikan bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita yang aktif, dan harapan kita ini menjadi bekal di hari kemudian ya, kalau nanti dewasa. Harapan kita seperti ini yang kita lakukan seperti ini. Kita ada sarana podcast ini yang mana dari adik-adik, dari pembina yang ada, juga ada kegiatan jurnalis ini luar biasa ini, bahwa kegiatan semacam ini harapan kami ini bisa ditekuni anak-anak kita. Mudah-mudahan kedepannya besok itu anak-anak punya kemampuan gitu, karena kompetisi kalian untuk bisa hidup besok gitu itu semakin berat. Kalau tidak punya keterampilan, kemampuan itu, skill itu akan tertinggal oleh yang lain gitu. Berarti MTS ini tidak hanya mengedepankan akademik ya, Pak? Iya, Jadi betul. kebiasaan atau apa ya istilahnya, keterampilan anak juga dipentingkan Iya. gitu, Pak. Iya, yang dinamakan dalam bahasa itu soft skill ya, adik-adik semuanya. Jadi orang-orang yang berhasil itu punya soft skill
itu nanti yang akan sukses itu. Soft skill itu kayak semacam kreativitas, kejujuran, ulet, kerja keras, penuh semangat, tanpa menyerah, itu seperti itu namanya soft skill. Itulah nanti adalah orang-orang yang berhasil itu, yang sukses itu seperti itu. Tidak matematikanya 10 itu istilahnya atau 100 itu, IPA-nya 100 enggak, tapi punya soft skill tadi yang kita sampaikan, punya keterampilan itu. Keterampilan yang ada itu ada di semuanya. Banyaknya kegiatan di madrasah ini menurut Bapak yang paling aktif saat ini itu kegiatan apa, Pak? Ya secara inovatif, kreatif gitu. Nah secara rutinitas, insya Allah kegiatan-kegiatan ekstra itu berjalan ya. Gitu ya. Pramuka berjalan, kemudian drum band berjalan, tapak suci berjalan, dan punya prestasi-prestasi yang ada pada semuanya. Gitu. Tapi kegiatan-kegiatan itu sifatnya rutinitas dan itu saja itu. Seperti itu, ya, itu. Nah ini yang kami apresiasi lah bentuk dari kegiatan seperti yang kalian lakukan seperti ini, karena itu kan berjalan terus juga, nggak akan berhenti itu ya seperti itu. Terus karena jurnalis itu kan orang yang membuat laporan-laporan berita gitu ya, seperti itu ya. Ini merupakan sebuah kegiatan tantangan bagi kalian gitu. Bagaimana saat ini di era digitalisasi ini itu sangat sekali dibutuhkan seorang jurnalis. Jurnal itu kan laporan, tulis itu kan orangnya. Jadi orang yang membuat laporan atau berita-berita yang selalu harus mengembangkan diri, melihat situasi yang ada, atau literasi. Orang ya yang bentuk kepo, ya kepo juga gitu ya, kepo juga gitu, seperti itu. Nah ini harus dijadikan kalian bagaimana ini untuk bisa ditekuni, dan insya Allah itu bisa juga nanti menghasilkan gitu ya. Banyak seperti presenter di televisi itu kan kaya raya ya, terkenal kaya lagi ya. Nah ini jadi harapan kami kalian itu harus bikin nantinya ke depannya itu dalam hal mencari cuan gitu istilah saat ini ya, mencari penghasilan itu nggak usah terlalu kita berpikir untuk menjadi pegawai gitu ya. Itu menurut saya sudah ketinggalan gitu ya. Itu sudah ketinggalan gitu. Bukan berarti nggak boleh Pak, ya ada yang jadi pegawai, ada, itu nggak keliru juga. Nanti kalau semuanya jadi jurnalis semuanya, siapa yang akan mendidik dan sebagainya, siapa yang akan bekerja. Jadi juga nggak menyalahkan sebenarnya, tapi sekali lagi peluang pegawai dan sebagainya kan hanya seberapa ya, hanya seberapa gitu ya dalam sebuah perusahaan atau sebuah instansi. Pegawai hanya berapa, makanya setiap tahun keluaran universitas sarjana itu berapa ribu saja, pasti kan nggak semua tertampung di sebuah perusahaan atau sebuah instansi. Nah ini ya, semuanya harus bisa mengembangkan itu, punya soft skill lagi, punya keterampilan, punya kemampuan. Harapan seperti itu. Jadi yang penting menghasilkan suatu yang halal gitu ya, gitu seperti itu. Dan malah bekerja yang tidak terikat. Nah, pegawai kan anak buah gitu ya. Kalau seorang pegawai anak buah, tapi kalau kita seorang pengusaha atau apa, itu kan bos semuanya. Meskipun usahanya kecil-kecilan apapun di pinggir jalan, tapi dia bos. Seperti itu ya. Apapun kecilnya tapi bos itu. Tapi kalau pegawai, apapun tingginya pegawai mesti bawahan gitu ya. Karena pasti ada yang atasan kita itu. Semuanya gitu. Dari tingkat apa, presiden pun juga merupakan bawahan dari MPR gitu ya. MPR sendiri bawahan dari siapa MPR? Rakyat gitu. Berarti rakyat yang paling di atas ya? Iya, rakyat paling di atas. Harusnya. Gitu, seperti itu. Itu adik-adik semuanya yang harus dipahami. Nah, balik lagi ke kegiatan madrasah ya Pak. Iya. Saya amati di madrasah ini itu banyak sekali kegiatan. Tetapi banyak dari kegiatan tersebut yang hanya menunjuk siswa tertentu saja. Jadi siswa yang lain mempunyai bakat yang lebih unggul dibanding siswa yang ditunjuk itu
nggak kelihatan gitu Pak, nggak ke expose gitu. Iya, iya. Ya itulah yang kami sayangkan gitu, karena kadang menjudgment ya gitu istilahnya, kayak tok sing iso gitu ya. Seperti itu. Itulah yang kadang kita tidak berikan kesempatan bahwa semuanya itu sebenarnya bisa, hanya kadang kemauan saja gitu ya, atau enggak diberikan peluang untuk itu ya, enggak diberikan tempat untuk itu, dicoba untuk itu. Nah ini yang harapan kami selaku pimpinan gitu, harapan kita bagaimana tidak mengkerdilkan anak satu dengan anak yang lain, beri kesempatan yang sama gitu, seperti itu. Nah ini yang perlu kita bangun bersama di madrasah ini, dan harapan kita ya adik-adik sendiri ya bagaimana bisa menunjukkan kemampuannya dan percaya diri, itu yang penting itu. Kadang kan nggak percaya diri, malu-malu ya, malu, takut, kok biye kan, seperti itu ya. Ada bingung, dan itu seperti itu ya, itu ada semuanya ya, gitu. Tadi kan temanya juga menyangkut tentang jurnalis madrasah ya Pak? Iya. Kapan sih terbentuknya jurnalis ini Pak? Iya, seingat saya sekitar akhir tahun 2022, Novemberan kalau nggak salah, tanggal 17 mungkin ya, sekitar itu mungkin ya. Saya ya. Itu ya. Ulang tahunnya itu. Iya. Wah, itu tepat ya, besok dititeni Mbak ya. Kalau ulang tahun nanti kita suruh merayakan gitu. Dirayakan dengan kemenangan. Nah ini menurut saya apresiasi betul ya, kegiatan yang ada cukup aktif gitu dan menghasilkan, terlihat gitu ya. Dan era sekarang ini memang kita bergerak mempromosikan, mensosialisasikan pada masyarakat. Itu era digital ini tidak lepas dari media-media sosial gitu ya, seperti itu. Dan berita-berita itu harus masif dilakukan ya. Mohon kepada tim ini jurnalis bagaimana bisa menunjukkan, memperlihatkan pada masyarakat bahwa madrasah kita itu seperti ini. Nah, itu harapan kita seperti itu. Tujuannya ya Pak? Iya itu. Nah, apakah tujuannya itu sudah sesuai dengan keinginan gitu Pak? Oh iya, nah itu saya kira ya kalau itu sesuai dengan ekspektasi kita secara sudah sempurna ya, saya kira belum ya. Pasti semuanya masih ada kekurangan-kekurangan, dan kita jangan terpuaskan hanya dengan itu aja ya. Jadi harus merasa kurang itu yang penting. Jadi tapi sekali lagi, apapun apa yang kalian kerjakan itu sudah apresiasi yang luar biasa. Tidak semua anak itu bisa mampu dan mau seperti ini gitu ya. Tidak semuanya bisa juga berani gitu berani ya, seperti itu ya. Itu jadi semuanya. Jadi kita kalau kekurangannya itu pasti ada gitu, tapi ini adalah bentuk namanya untuk pelatihan ya, semuanya untuk berlatih, belum profesional gitu ya. Kan ya belum ada bayarannya juga, belum ada bayarannya ya, itu untuk pengalaman saja. Bayarannya juga suka tapi kita. Kelihatannya sudah ada bentuk bayaran. Kemarinnya dapat prestasi itu ya Pak. Itu sama kemarin kalian nge-video membuat mensyuting video di SD atau TK itu kan ya mendapatkan juga itu sedikit gitu ya. Itu nggak apa-apa, pokoknya dijalani dengan ikhlas, dengan niat bahwa ini adalah sebagai pengalaman dan untuk mengasah diri kalian itu. Dan insya Allah kedepannya nanti ada dari alumni jurnalis MTSN 3 Sragen ini besok itu mungkin ada jadi wartawan. Amin. Yang ada gitu, ada jurnalis yang ada karena Karni Ilyas, kemudian Najwa Shihab, yang ya ada Mata Najwa itu kan ya berawal dari seperti ini gitu ya. Itu pengalamannya sudah banyak Pak. Iya, itu seperti itu. Ya, pengalaman kalian semuanya. Menurut Bapak
jurnalis itu ada perkembangan nggak dari awal merintis sampai sekarang? Ya jelas ada Mbak, gitu. Jadi semuanya jelas ada itu ya, perkembangan-perkembangan yang kami lihat gitu ya. Yang jelas semakin banyak konten-konten yang dihasilkan gitu ya, seperti itu. Kemudian berita-berita yang ditulis gitu, yang ditulis pada media-media sosial, website yang ada itu, jelas ada perkembangan yang cukup menggembirakan bagi saya, dan saya sangat terima kasih sekali ini atas kerja dari adik-adik semuanya. Seperti itu. Jurnalis ini kan kegiatan di madrasah ya Pak. Iya. Apakah kegiatan ini tuh sudah disosialisasikan ke guru-guru dan ke murid-murid? Ya, tentang itu kami juga sudah menyampaikan gitu ke para guru-guru bahwa kita ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahkan monggo kalau memang Bapak Ibu guru merasa perlu ada bantuan untuk tentang memvideo, memfoto dan sebagainya, insya Allah adik-adiknya yang tergabung dalam jurnalis ini atau tim SIM ini itu bisa membantunya seperti itu. Dan anak-anak juga kita sampaikan juga bagaimana mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tim jurnalis ini, itu dalam bentuk memfollow gitu ya akun-akun kita gitu ya, itu seperti itu. Kami lihat belum juga memuaskan tentang follower dari kita ya, yang subscribe seperti channel YouTube kita itu baru berapa itu ya, 1000 lebih sedikit. Lalu kan kita siswa kita udah 900-an ya, itu udah 900-an Harusnya belum. melebihi. Wah, Ya, Pak. harusnya gitu, harusnya udah jutaan ini ya. Amin. Habis ini Pak, Ya, habis habis ini ini amin. mudah-mudahan gitu ya, udah jutaan itu harusnya ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya. Maka untuk itu tugas kalian ya, bagaimana membuat konten-konten yang bisa tertarik dan bisa bermanfaat gitu bagi para pemirsa gitu, seperti itu, pada netizen ya, itu istilahnya ya. Seperti itu ya. Nah, kan sudah disosialisasikan Pak, itu tapi malah banyak yang meremehkan jurnalis, kayak kita itu kadang-kadang kumpul koordinasi di jam pelajaran. Nah, sudah selesai kita mau balik ke kelas, tetapi malah ada beberapa guru yang tidak mengizinkan kita untuk masuk. Jadi kita itu disuruh nunggu sampai jam itu selesai, kita di luar. Oh, gitu ya. Mungkin ya hanya kesalahpahaman saja, bisa jadi ya, dikira itu keluar itu mungkin ke kantin atau tongkrongan gitu, seperti itu lah. Ini yang nanti kita terus sampaikan gitu. Yang penting gini adik-adik semuanya, harapan kita ya tidak terjadi seperti itu lagi. Itu kalau memang keluar pada waktu pelajaran ya izin pada gurunya gitu ya. Izin bahwa kami ada kegiatan ini, berupa izinkan enggak gitu ya. Kalau nggak dibolehin Pak. Kalau nggak dibolehin ya udahlah, manut saja lah gitu ya. Apapun yang berkuasa di dalam kelas itu adalah guru yang pada saat itu ya gitu ya. Seperti orang tua kita aja lah gitu ya. Ya itu kita harus nurut gitu aja lah gitu ya. Mungkin kegiatan yang kalian lakukan itu bisa dilakukan setelah itu. Tapi sekali lagi kami sayangkan ya kalau memang itu, kecuali mungkin kalau pas ulangan gitu ya, itu ya, itu kalau nggak dikerjakan itu ya membuat. Tapi kalau hanya pelajaran biasa-biasa, kami kira ya, harapan kami ya Bapak Ibu guru bisa memberikan izin lah kepada adik-adiknya. Belajar itu tidak selalu di dalam akademik, tidak selalu di dalam kelas. Ya, gitu ya. Ya akademik juga gitu ya, sama. Tapi tidak selalu di dalam kelas gitu ya. Bahkan mungkin yang akan bisa teringat-ingat oleh adik-adik semuanya, bisa jadi ya di luar kelas itulah yang akan bisa teringat-ingat gitu ya. Bahkan sudah kita sampaikan juga gitu, bahwa berapa puluh tahun ke depan gitu ya, kalian itu meninggalkan Bapak Ibu
guru di sini itu mungkin yang teringat itu bukan pelajarannya yang diajarkan. Mungkin kalau pelajarannya kalian berapa tahun udah lupa gitu ya. Diulang apa materinya. Saja lupa. Tapi yang akan teringat adalah perlakuan guru itu terhadap kalian. Itu yang akan teringat, gitu ya. Gitu. Akan mengenang, kayak guru itu gini dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Di jurnalis juga gitu Pak. Kita juga mengalami suka duka. Sukanya itu jalan-jalan, jajan, dapat prestasi. Tapi dukanya kita diremehin setiap hari. Kayak anak jurnalis itu nggak niat sekolah, anak jurnalis itu sering ninggalin pelajaran di jam ini gitu Pak. Jadi itu tuh udah jadi makanan sehari-hari anak jurnalis, tanpa makan pun kita udah kenyang Pak. Ya sabar aja lah gitu ya, gitu. Yang penting gini ya adik-adik semuanya. Jadi kalian harus yakinkan bahwa kalian juga mampu mengikuti materi yang ada gitu ya, gitu. Nggak kalah dengan, atau paling tidak ya imbang lah kalau di bawahnya sedikit akademisnya, nilainya misalnya mata pelajaran A, yang lain misalnya nilainya 70, kamu juga 70, berarti kan ya sama. Berarti anak jurnalis itu pinter-pinter ya Pak, walaupun meninggalkan pelajaran tetap bisa mengikuti. Nilainya juga sama ya. Ya, itu contohnya seperti itu aja. Banyak kan juga yang di atasnya itu juga ada kok Pak. Iya, itu yang harus ditunjukkan. Jadi semuanya harus ditunjukkan seperti itu. Jangan sampai ya nanti kita sering meninggalkan, tapi memang nanti hasilnya ulangan itu jelek sekali. Kalau jelek ya sedikit aja lah. Enggak usah. Ya enggak di luar nalar. 70 ya 65 gitu ya kan, sedikit gitu ya, 68 gitu ya. Seperti itu, jangan jelek gitu. 30 ngono lah ya. Ngisi-ngisi. Nanti kan ngisi-ngisi ya. Nyatanya jurnalis ya seperti itu kenyataannya kan gitu. Ada di semuanya. Ada pertanyaan lagi aja? Sepertinya sudah sih ya. Pesan-kesan? Oh iya, pesan-kesannya lupa, hampir aja lupa. Nah, jadi pesannya untuk teman-teman di rumah ini apa nih Pak? Ya, pesan kami adik-adik semuanya, khususnya peserta didik MTS 3 Sragen dan juga semua pelajar yang melihat ini acara kita ini harapan kami belajar sungguh-sungguh, kemudian bekali dengan keterampilan tadi, skill, kemampuan itu, kemudian pantang menyerah, itu konsisten, komitmen bahwa kalian itu mampu, percaya diri, dan selalu terus belajar gitu. Seperti itu ya, terus belajar ini. Sekali lagi tantangan ke depan generasi berikutnya. Kalau sekarang kan generasi Z ya, generasi Z. Nah nanti setelah Z apa lagi itu ya? Nah itu kan terus mengalami perubahan tentang hal zaman gitu. Kalian tuh harus up to date gitu ya. Itu mengikuti itu, harus ikuti perkembangan yang ada dan siap berkompetitif dengan yang lain. Itu bisa apabila kita punya keterampilan tadi ya percaya diri. Seperti itu harapan kami ada di semuanya. Ya itu. Jadi bercerita tidak ini Pak? Iya. Saya ingin gini, karena ini Ramadan ya, gitu, dan harapan kami bagaimana kita punya tauladan kita yang mulia, yaitu Rasul kita Nabi Muhammad SAW gitu ya. Ini saya membaca, mendengar kisah ini yang menjadi pelajaran kita semuanya, bagaimana kita mencintai sosok itu, harapan kita utamanya pada anak-anak sekalian gitu ya. Kadang kami sangat sayangkan ya gitu, bagaimana Bapak Ibu guru itu sangat kadang merasa agak sedikit jengkel kadang ya, mungkin diluapkan emosi dan sebagainya. Guru tuh bentak-bentak gara-gara hal yang harusnya
bisa dilakukan adik-adik kita, anak-anak kita, peserta didik, seperti sholat jamaah yang baik, tanpa ngoyak-ngoyak, dan sikap-sikap yang baik, itu seperti itu. Nah ini kita pisahkan gitu ya. Kalau saya mendengar itu selalu rebes itu, beberapa kali ini antara luar biasanya Rasul kita sewaktu mau wafat gitu ya, adik semuanya, sewaktu mau wafat itu masih memikirkan umatnya gitu. Maka kita yang Rasul yang tidak tahu kita saja mikir kita yang sudah diberikan teladan-teladan dalam kisah-kisah dalam hadis-hadisnya, kenapa kita tidak sederhana mengikuti gitu. Kalau saya sebenarnya nggak mulu-mulu harapan kayak pada tentang ibadah gitu, nggak mulu-mulu gitu. Jadi yang realistis, sederhana gitu, bagaimana di masjid dengan baik dan sebagainya. Ya, sholat 5 waktu itu seperti itu. Jadi kisahnya gini adik-adik semuanya. Pada waktu Rasulullah mau wafat itu kan dalam kondisi sakit, cukup lama sakitnya itu, cukup lama. Jadi seorang Rasul kekasih Allah waktu meninggal saja sudah merasakan sakit. Itu yang luar biasa lah. Menjelang wafat itu ada orang bertamu di rumahnya Rasulullah gitu ya, ditemui oleh anaknya Rasulullah, siapa namanya? Fatimah yang ya, Fatimah itu ditemui bahkan pintu ya, orang itu ingin ketemu Rasulullah. Tapi karena Fatimah itu belum pernah tahu orang itu, kan nggak diizinkan masuk, gitu. Karena ya Rasulullah sedang sakit, maka tidak diperkenankan. Kemudian ditutup pintunya, Fatimah kembali ke dekatnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa anakku Fatimah gitu. Nggak tahu ya gitu. Saya baru lihat orang itu gitu, seperti itu. Maka Rasulullah dengan tatapan yang tajam, berbeda-beda itu ke Fatimah itu menyampaikan, itu yang datang tadi adalah orang yang akan memutus nikmat atau nikmat dari orang gitu ya, gitu seperti itu yang akan memutus itu, atau itu adalah malaikat yang akan menyambut nyawa saya, seperti itu ya. Itu malaikat itu mendengar seperti itu, tentunya selaku anak yang berbakti dan Rasul yang mulia itu, maka Fatimah ya terus menahan tangisnya itu semacam itu. Nah kemudian orang itu diperkenankan masuk gitu oleh Rasulullah gitu. Lalu tanya Rasulullah, karena biasanya Rasulullah malaikat yang sering berkomunikasi itu adalah yang memberikan wahyu. Siapa? Malaikat Jibril ya, gitu. Jibril itu ya menanyakan mana Jibril gitu ya, itu. Lah kemudian dipanggil Jibril oleh penyabut nyawa. Malaikat penyabut nyawa siapa? Israel ya. Israel gitu ya. Itu maka Jibril datang gitu. Nah, kemudian Rasul bertanya, "Wahai Jibril, katakan padaku, hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu nanti apa?" gitu. Itu pertanyaannya. Hak saya di hadapan Allah itu apa gitu, seperti itu. Nah itu pertanyaan dari Rasulullah kepada Jibril ya. Nah Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, bahwa pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu, disambut dengan sukaria nantinya. Surga pintu sudah dibukakan lebar-lebar menanti kedatanganmu. Kalau ajal tiba, ya ajal kan nanti akan ke akhirat gitu ya." Itu seperti itu. Itu jawabannya Jibril. Meskipun mendengar kabar gembira seperti itu,
yang dinanti-nanti malaikat menyambut surga pintunya dibuka, tapi Rasulullah masih cemas gitu ya. Jadi tidak gembira sekali gitu ya. Itu mendengar itu. Ya, itu. Kalau kita diberikan kabar gitu bahwa kamu besok masuk surga, bagaimana? Udah seneng sekali ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita juga masuk surga gitu. Amin. Nah, masih cemas Rasulullah itu. Kemudian malaikat Jibril itu bertanya, kok mendengar seperti itu kok masih cemas gitu. Seperti itu. Mendengar itu kok masih cemas ya Rasulullah. Apa yang masih dipikirkan gitu seperti itu. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, beritahukanlah kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Nah inilah. Masih memikirkan masih mikir umatnya gitu seperti nah, gitu. Jadi sakit itu masih memikirkan umatnya kelak itu seperti apa. Beritahukanlah kepadaku bagaimana nanti nasib umatku kelak. Nah itu pertanyaannya. Kemudian Jibril menjawab, ya, jangan khawatir nasib umatmu ya Rasulullah. Saya mendengar firman Allah bahwa nanti ya, Allah itu mengatakan, aku telah mengharamkan masuk surga pertama selain umatnya Nabi Muhammad. Jadi Allah itu akan mengharamkan masuk surga itu yang pertama itu selain umat Muhammad. Jadi Muhammad masuk dulu baru umat-umat yang lain. Hanya umatullah yang berhak memasuki yang pertama. Ya luar biasa lah. Jadi nanti kita termasuk yang pertama tadi ya. Amin. Dan seperti itu kan luar biasa. Ya. Nah, mendengar jawaban Jibril seperti itu lebih tenang. Ya, lebih tenang ya. Sedikit tenang tapi juga belum tenang sekali. Lah, saatlah malaikat Israel itu sedang menjalankan tugasnya, perlahan-lahan mencabut ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tubuh Rasulullah itu basah berkeringat gitu, itu panas dingin gitu. Dan urat-uratnya menegang sambil merasakan sakit yang luar biasa. Dan terus Rasulullah itu mengeluh rasa sakitnya. Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini, seperti itu. Ya, gitu. Seorang Rasul saja waktu mau dicabut nyawanya itu merasakan sakit yang luar biasa, sakitnya. Ya. Melihat kesakitannya Rasul ini, Jibril itu memalingkan mukanya, melengos kalau jawabannya, melengos. Dia tidak tega melihat Rasul Allah itu dalam penderitaan yang seperti itu. Nah, maka Rasul bertanya, wahai Jibril, apa kamu merasa jijik melihat saya merasakan rasa sakit? Saya keluhkan rasa sakit seperti ini. Itu tanya Rasulullah. Maka Jibril menjawab, gitu. Siapakah yang tega melihat keadaan ajalnya Rasulullah kasih Allah yang seperti itu? Siapa sih yang tega? Jawaban Jibril seperti itu. Hingga di saat menjelang akhir hayatnya itu Rasul kita itu tetap memikirkan umatnya, seperti itu. Yaitu rasa sakit yang luar biasa tadi. Nah, memikirkan bagaimana ya, Rasulullah sempat berdoa gitu. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan rasa sakit ini, maut ini kepadaku saja, jangan kepada umatku. Nah, itu seperti itu luar biasa. Jadi Rasul itu menginginkan rasa sakit yang diderita oleh umatnya kumpulkan jadi satu, yang merasakan dia Rasul saja. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Saat seperti itu masih memikirkan umatnya, itu yang luar biasa seperti itu. Ya, tubuh Rasulullah semakin semakin dingin, bibirnya bergetar-getar gitu. Ya, kita bayangkan gitu ya. Itu pernah melihat orang sakaratul maut? Pernah itu seperti itu ya. Memang ada yang enak, ada yang enggak
terasa dan seterusnya. Tapi kita rasakan bagaimana Rasul kita mengalami itu, karena bisa jadi kalau ada sakaratul maut saat ini dia biasa sudah ditanggung oleh Rasul kita, itu seperti itu ya. Itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib, siapanya itu Ali bin? Sahabatnya. Sahabat, keponakannya gitu ya, keponakannya itu mendekati Rasulullah gitu. Dan Rasulullah berbisik pada Ali bin Abi Thalib dengan pesannya, jagalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian. Jagalah sholat. Ya, pesan utama yang itu seperti itu. Ya, itu sholat yang utama. Itu seperti itu pesannya pada Ali bin Abi Thalib, dan itu pada umatnya semuanya ya seperti itu. Nah, dengan mendengar seperti itu, terus terdengar tangisan-tangisan di sekelilingnya, Fatimah, kemudian sahabat-sahabatnya itu, sehingga Fatimah sampai menutup tangannya, bagaimana tidak melihat, tidak tega melihat itu keadaan Rasul seperti itu. Masih Ali suruh mendekat lagi, telinganya suruh mendekatkan ke mulut dari Rasulullah gitu, suruh mendekatkan dengan kata-kata bibir yang sudah lemah gitu ya. Dia masih berbisik kata-kata yang terakhir, yaitu umati, 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 yaitu umatku, 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 seperti itu yang ada pada Rasulullah untuk memikirkan umatnya. Masih itu memikirkan umatnya. Ya, kadang itu aja masih memikirkan umatnya. Itu seperti itu. Maka untuk itu adik-adik semuanya, ini mari kita mencoba mencintai Rasulullah sekemampuan kita, secara sederhana saja lah pada anak semuanya. Itu lakukan ibadah yang baik, utamanya sholatnya gitu, dan tertib ya, mau tertib apabila mau menjalankan sholat, suruh yang di masjid ya di masjid, setelah di masjid ya duduk dengan baik gitu, seperti itu, tidak ramai sendiri. Udah, itu adalah bentuk cinta kita pada Rasul kita, itu seperti itu. Nah, ini yang cerita yang kita sampaikan di saat Ramadan ini, mudah-mudahan mengingatkan kembali betapa Rasul kita itu luar biasa. Dan harapan kita adik-adik semuanya itu juga sering membaca kisah-kisah ya. Itu sebenarnya sebelum kisah ini ada kisah yang juga luar biasa, ada yang ahli surga namanya Akasah atau Ukasah, itu yang pengennya memeluk Rasulullah itu dengan cara ya kayak sedikit gawe-gawe dan sebagainya. Sebenarnya nggak gawe-gawe, sungguh-sungguh bagaimana ingin memeluk Rasulullah di saat sakit itu, seperti itu. Itu cerita-cerita yang baik itu. Banyak kisah-kisah yang kita teladani. Itu saya kira adik-adik semuanya akhir dari pertemuan ini ya, gitu ya. Nanti bisa dilanjut, sebenarnya masih panjang yang bisa kita bicarakan itu ya, kita bisa obrolkan yang ringan ini. Gitu. Itu saya kira. Mungkin masih ada lagi apa? Oh, sudah Pak. Sudah cukup lama ini ya. Podcast yang cukup lama. Baiklah teman-teman, kita sudah di penghujung acara Berburu Takjil. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih ya Pak.